Halo Shalom, selamat pagi Saudara, Om Tante, adik-adik semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom, semoga di pagi ini menjadi pagi yang membawa sukacita, berkat bagi kita semua. Oke, kembali lagi di channel saya. Di hari ini saya akan membahas tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang dibuat oleh Musa sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Allah. Apa sih tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian merupakan tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Dan yang kedua, tabut perjanjian juga merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel saat perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Tabut perjanjian dibuat di kaki Gunung Sinai bersamaan dengan semua perkakas yang ada di dalam kemah suci. Nah, di bawah pimpinan Musa dan dibuat sesuai petunjuk dari Tuhan Allah. Tabut perjanjian juga diangkut bersama kemah suci selama perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Tempat terakhir tabut perjanjian dan kemah suci berada yaitu sebelum masuk ke tanah Kanaan, yaitu di sisi timur Sungai Yordan, tepatnya di Sitim. Setelah masuk Kanaan, setelah Yosua berhasil merebut tanah Kanaan, dan setelah Yosua membagi-bagikan tanah pusaka kepada suku-suku bangsa Israel, tabut perjanjian bersamaan dengan kemah suci ditempatkan di Silo, dan di sana tabut perjanjian dan kemah suci berada selama 369 tahun sampai tabut itu dibawa ke medan perang, tepatnya di Ebenezer, dan direbut atau dirampas oleh bangsa Filistin dalam peperangan tersebut, tepatnya di Afek. Oke adik-adik, untuk bait suci Salomo atau bait Allah yang dibangun oleh Salomo, kakak akan membahasnya pada channel yang lain. Kita kembali saja ke cerita. Kita akan membahas tentang detail pembuatan tabut perjanjian. Tabut perjanjian terbuat dari kayu penaga dan disalut emas murni di bagian luar dan dalam tabut tersebut, sehingga tidak tampak sama sekali dari bahan kayu karena dilapisi oleh emas dari bagian luar dan bagian dalam dari tabut tersebut. Nah, tabut perjanjian berukuran sekitar 125 cm panjangnya, 75 cm lebarnya, dan 75 cm tingginya. Dirancang untuk dibawa dengan cara diusung dengan 2 batang pengusung. Dan tabut perjanjian juga ditutup dengan penutup pendamaian dan kemudian dihiasi dengan ukiran kerub atau 2 malaikat di atas tabut tersebut, dan 2 malaikat itu terbuat dari emas murni. Oke adik-adik, pasti ada yang penasaran dan pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tabut perjanjian itu dibuat sangat khusus, dan kenapa tabut perjanjian itu tidak bisa dibuka sembarangan, dan apa sih isi dari tabut perjanjian tersebut. Nah, kakak akan membahas tentang isi dari tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian terdapat 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang disampaikan kepada Musa untuk bangsa Israel dan juga kepada kita. Kemudian ada gulungan kitab Taurat yang terdiri dari 5 kitab pertama Ibrani, dari Kejadian sampai kepada Ulangan. Dan yang berikutnya 1 buli-buli emas berisi mana surgawi, dan yang terakhir tongkat Harun yang pernah bertunas. Jadi itu adalah isi dari tabut perjanjian tersebut, sehingga tabut perjanjian itu sangat dikhususkan oleh bangsa Israel sebagai kehadiran dari Allah atau tanda dari kehadiran Allah di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke tanah. Oke adik-adik saudara semua, Om Tante, terima kasih sudah menonton. Cukup sekian untuk hari ini cerita saya tentang tabut perjanjian yang dibuat oleh
bangsa Israel di bawah pimpinan Musa sesuai perintah dari Allah. Semoga cerita di hari ini atau cerita ini dapat membawa pelajaran tersendiri, hikmah tersendiri bagi kita semua dan dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.